Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat saudara-saudaraku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, melindungi kita semuanya sebagai umat Islam seluruh dunia, melindungi kita dan semoga kita sehat selalu, sehatlah sehat badan, jasmani, rohani, diberi panjang umur. Nah, tidak lama lagi kan kita berpuasa, semoga kita sempatlah bulan tahun ini bisa sempat berpuasa. Nah, dipanjangkan umur kan, beri rezeki yang berlimpah-limpah lah. Nah, kita sebenarnya seluruh umat Islam kita harus mengingat Allah, yaitu mengajak Allah itu memuji Allah pagi, siang, sore, dan malam, dan juga tidak lupa harus rajin-rajinlah membaca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku akan amin ya rabbal alamin. Aku akan melanjutkan kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu. Malaikat Jibril ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah Tuhanmu. Nah, Tuhanmu itu kepada Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan itu berfirman kepada Maryam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hal itu mudah bagi Allah. Di dalam artinya hal yang seperti Al-Quran. Nah, bagiku, nah itu bukan kita pribadi. Nah, biar orang kafir kan dia tahu. Nah, bukan kita ngaku Tuhan. Nah, ini dalam artinya ini bagiku itu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah menciptakan kitab Al-Quran ini. Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan itu cuma satu, tidak ada berlebihan. Nah, aku menjelaskan kami. Nah, artinya kami di kitab Al-Quran itu. Nah, artinya kami itu adalah Allah bersama malaikatnya. Allah itu tidak ada berlebihan. Allah itu Subhanahu Wa Taala cuma satu, seluruh dunia. Kami itu adalah Allah bersama malaikatnya. Nah, menjadikan suatu tanda kebesaran Allah. Nah, bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami bersama Allah, bersama malaikatnya. Nah, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan itu kepada Maryam. Nah, suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah menciptakan manusia. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia
Yang pertama, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Terciptalah manusia menjadi manusia yang pernah menjadi manusia yang sempurna, jadi ganteng. Sudah lalu Allah menciptakan manusia, menciptakan manusia dari tulang rusuk yang Nabi Adam alaihissalam sebelah kiri, yaitu Siti Hawa istrinya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Artinya, sesungguhnya segala urusan wilayah mengendaki hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadilah. Surah Yasin ayat 82. Nabi Adam alaihissalam berdua menikahlah, punya anak keturunan. Anak laki-laki dan perempuan. Keturunannya sampailah ke Imran bersama istrinya. Imran ini rajin sholat, anak yang sholat. Anak yang sholat. Istrinya bersama Imran belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anaknya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anaknya Maryam mengikuti jejaknya ayahnya. Maryam ini anaknya solehah dari Islam, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ibadahnya Baitul Maqdis sebelah timur. Dia anaknya masih gadis, mendirilah di Baitul Maqdis sebelah timur. Itulah zaman dulu. Kalau zaman dulu ataupun sekarang, kalau zaman sekarang ini kebanyakan bertambah. Zaman dulu kan bertambah mencari ilmu dari kesaktian, mencari ilmu dari kesaktian. Wah, aku sakti, aku punya Tuhan. Zaman dulu itu bilangnya sakti, dia Tuhan, untuk mengalahkan orang, untuk memuji dirinya sendiri. Bilangnya itu yang mencari ilmu bukan untuk kebenaran, untuk mencari kejahatan. Itulah zaman dulu juga kebanyakan itu bertapa mencari musuh. Bertapa itu tidak benar, itu adalah sesat. Apabila bertapa mencari ilmu kesaktian zaman dulu, dan juga zaman sekarang, sebenarnya tidak dibolehkan sama dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kan itu dalam agama lah, tidak boleh berkata ini sesat. Sebenarnya kita harus mengikuti jejak para zaman Nabi dahulu, ikuti jejak Maryam. Sebenarnya salat di ibadah di Baitul Masjid, dan juga ibadah kita kan zaman sekarang masjid masalah. Itulah sebenarnya, ataupun di rumah. Asal kita rajin sholat, menyembah kepada Allah, yakin Allah, berimanlah kepada Allah. Itulah kita harus mengikuti jejak Maryam. Tanda-tanda kebesaran Allah sudah aku bacakan. Sudah aku bacakan surah Yasin ayat 83. Tanda-tanda kebesaran Allah, suami Maryam yang nanti suatu saat punya anak laki-laki yang suci, calon Nabi, itu Nabi Isa alaihissalam, untuk membenarkan yang Nabi
ya, tanpa suami, anak seorang gadis tanpa suami, kok bisa punya anak karena anak laki-lakinya suci. Itulah tanda kebesaran Allah tanpa suami lah. Tanpa suami itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa suami. Dia punya anak laki-laki, anak satu anak laki-lakinya laki-laki, membela kebenaran, membela agama Allah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman dulu memang di perbatasan Arab ada kafir, yaitu daerah Palestina yang kecil dan di kota kecil itu adalah Dajjal namanya. Dajjal ini suka pembohong, berfitnah. Dia ini mengadu domba, ingin membunuh agama Islam yang menurut seperti itu saja. Maka alhamdulillah seperti Maryam terpilih di dalam kitab Al-Quran, namanya sudah dimasukkan di dalam kitab Al-Quran, itu Maryam. Terpilihlah oleh Maryam anaknya binti Al-Imran. Dia rajin sholat, rajin memuji Allah, rajin berdoa dengan Allah dan beribadah di Baitul Maqdis. Terpilihlah suatu urusan yang sudah diputuskan, yang sudah diputuskan itu adalah Maryam. Apabila kita sebagai agama Islam, apabila kita sebagai agama Islam rajin sholat, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya kabar baik, kabar gembira yang baik lah. Kabar baik, itulah sebagai Islam. Dalam anaknya ini seperti Maryam, nanti suatu saat anaknya untuk membunuh Dajjal, kita harus mengikuti jejaknya Maryam. Semoga anak-anakku harus mengikuti jejaknya Maryam dan amin lagi yang terdahulu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qadzaliki qala rabbiki huwa alayya hayyin walinad alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya." Yang artinya dia berkata, demikianlah Tuhanmu beriman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah, kami bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia Maria mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maryam ini mengandung tanpa suami, tanpa laki-laki. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang gadis yang suci mengandung ataupun hamil tanpa suami. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Nah, zaman dulu di kota daerah perbatasan Arab di sana kan pasti zaman dulu orang-orang sana kan kok bisa Maryam hamil, bisa mengandung tanpa suami. Nah kan itu karena kan daripada omongan orang, fitnahan orang. Nah akhirnya Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Nah, saat seperti zaman sekarang tadinya anakku aja masih jadi kan suatu saat dia sudah dirasakan wah anak Adno hamil tanpa seorang tua. Nah pasti omongan orang, fitnahan orang, omongan orang ini, omongan orang anak Adno nakal, jadi lahong, jadi lantai, jadi total lah, pasti omongan orang. Semoga aku tidak melakukan seperti hal-hal itu adalah perbuatan setan yang terkutuk. Nah, semoga anakku mengikuti jejaknya Maryam, anak rajin sholat, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi siang sore. Nah, tempat ibadahnya dia bersolat di masjid. Nah, semoga anakku seperti mengikuti jejaknya Maryam adalah tidak diomongkan orang. Nah, semoga anakku direstui orang tua, nah direstui orang tua tidak halal. Kalau tidak direstui orang tua itu tidak halal, tidak sah. Nah, Allah membencinya orang yang masih gadis berhubungan badan bersama laki-laki, nah itu tidak direstui orang tua, tidak direstui Allah misalnya. Nah itu dibenci setan. Semoga anakku tidak melakukan hal-hal seperti itulah dalam perbuatan setan yang terkutuk. Nah semoga anakku yang ketika kemudian rajin sholat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dan di tempat ibadahnya itu masjid masalahnya kita harus mengikuti kita punya Maryam ini anaknya suci, tanpa suami, tanpa laki-laki. Maryam mengandung kan harus dia mengasingkan diri dengan kandungannya. Dengan kandungannya itu ke tempat yang sangat jauh. Nah ceritanya tidak Maryam. Nah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu pantabadat bihi makanan kosi ya, yang artinya maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu ke tempat yang jauh. Al-Quran surah Maryam 21-22. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.